Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok S2, kelas S2, ingin mempresentasikan tugas akhir mata kuliah statistika komputasi kami yang berjudul Uji Wilcoxon menggunakan software R. Sebelum masuk ke pembahasan, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Andika Priyatama dengan NIM akhir 025, lalu ada Melina dengan NIM akhir 029, lalu ada saya, Muhammad Zidan dengan NIM akhir 034, lalu ada Antonio Nicholas dengan NIM akhir 058. Yang pertama, pendahuluan. Latar belakang. Statistik adalah kumpulan data dalam bentuk grafik, tabel, dan lain sebagainya yang dikumpulkan, dikelompokkan, dan ditabulasi sehingga dapat menggambarkan suatu informasi. Sedangkan statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana kita dapat merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan mempresentasikan data tersebut. Seiring dengan perkembangan teknologi, kita dapat melakukan penyelesaian dengan menggunakan software atau program. Software yang dapat digunakan antara lain adalah Minitab, SPSS, R, dan lain-lain. Bila menggunakan software R, maka kita harus menyusun algoritma dan pemrogramannya terlebih dahulu, agar bisa menampilkan hasil output yang sesuai. Dalam kehidupan sehari-hari, sering ditemui data yang sebarannya tidak memenuhi asumsi normalitas, sehingga diperlukan metode non-parametrik untuk melakukan pengujian pada data tersebut. Untuk menganalisis ada tidaknya perbedaan rata-rata antara dua sampel berpasangan, metode non-parametrik yang digunakan adalah uji Wilcoxon. Hal tersebut yang melatar belakangi penulis untuk menyusun makalah ini. Penulis tertarik untuk mengaplikasikan uji Wilcoxon menggunakan program R. Rumusan masalah. Masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana pembuatan algoritma dan pemrograman untuk uji Wilcoxon dengan menggunakan software R. Lalu yang kedua, bagaimana mengaplikasikan hasil algoritma dan pemrograman Wilcoxon pada studi kasus. Lalu tujuan penelitian kami, yang pertama ada mampu membuat algoritma dan pemrograman untuk uji Wilcoxon dengan menggunakan software R, dan mampu mengaplikasikan hasil algoritma dan pemrograman uji Wilcoxon pada studi kasus. Manfaat penelitian. Manfaat dari penelitian ini adalah yang pertama diharapkan penulis dapat menambah wawasan dan pemahaman tentang materi pengujian, algoritma, serta pemrograman uji Wilcoxon dengan menggunakan software R, serta dapat mengaplikasikannya terhadap studi kasus. Lalu yang kedua, diharapkan pembaca bisa mengetahui dan memahami materi uji Wilcoxon, serta dapat mengaplikasikannya setelah disajikan pada studi kasus. Lalu bab selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Andika. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Data. Data adalah sumber informasi yang bentuknya masih mentah. Data dapat diperoleh dalam bentuk simbol-simbol, karakter huruf, angka, gambar, suara, sinyal, dan lain sebagainya. Agar dapat digunakan, data harus diolah lebih lanjut. Hasil pengolahan terhadap data ini nantinya dapat menjadi informasi. Metode non-parametrik. Metode statistik non-parametrik merupakan metode statistik yang dapat digunakan dengan mengabaikan asumsi-asumsi yang melandasi penggunaan metode statistik parametrik, terutama yang berkaitan dengan distribusi normal. Statistik non-parametrik tidak mensyaratkan bentuk sebaran parameter populasi berdistribusi normal. Statistik non-parametrik dapat digunakan untuk menganalisis data yang berskala nominal atau ordinal, karena pada umumnya data berjenis nominal dan ordinal tidak menyebar normal. Dari segi jumlah data, pada umumnya statistik non-parametrik digunakan untuk data berjumlah kecil atau kurang dari 30. Selanjutnya, uji Wilcoxon. Uji Wilcoxon pertama kali diperkenalkan oleh statistika bernama Frank Wilcoxon. Uji Wilcoxon ini digunakan untuk menguji perbedaan dua sampel yang
berpasangan jika data yang digunakan berskala ordinal. Untuk langkah-langkah pengujian dari Wilcoxon yaitu pertama, berikan jenjang atau rank untuk tiap beda dari pasangan pengamatan YI min XI sesuai dengan besarnya, dari yang terkecil sampai terbesar tanpa memperhatikan tanda dari beda itu, atau nilai beda absolut. Bila ada dua atau lebih yang sama, maka jenjang untuk tiap beda itu adalah jenjang rata-rata. Hubungkan tanda positif atau negatif pada jenjang untuk tiap beda sesuai dengan tanda dari beda itu. Beda 0 tidak diperhatikan. Jumlahkan semua jenjang bertanda positif atau negatif, tergantung dari mana yang memberikan jumlah yang lebih kecil setelah tandanya dihilangkan. Atasi jumlah jenjang yang lebih kecil ini dengan W. Bandingkan nilai W yang diperoleh dengan nilai W tabel uji Wilcoxon. Untuk N lebih dari 30 atau bisa dibilang sampel besar, W dimasukkan ke dalam rumus statistik uji Z dan hasilnya dibandingkan dengan Z tabel. Untuk hipotesis dalam uji Wilcoxon yaitu yang pertama, untuk uji dua sisi, μ1 sama dengan μ0 atau tidak terdapat perbedaan kedua sampel. Untuk yang kedua, H1-nya μ1 tidak sama dengan μ2, terdapat perbedaan kedua sampel. Lalu untuk uji satu sisi sebelah kiri, H0-nya μ1 sama dengan μ2, tidak terdapat perbedaan kedua sampel. H1-nya μ1 kurang dari μ2. Berarti rata-rata sampel 1 kurang dari rata-rata sampel 2. Nah, selanjutnya uji satu sisi sebelah kanan. Untuk H0-nya μ1 sama dengan μ2, artinya tidak terdapat perbedaan kedua sampel. Untuk H1-nya μ1 lebih dari μ2. Artinya rata-rata sampel 1 lebih besar dari rata-rata sampel 2. Kemudian kriteria pengujian uji Wilcoxon untuk kasus sampel kecil yaitu N kurang dari 30, yaitu yang pertama, uji dua sisi H0 tidak dapat ditolak jika W kurang dari W alfa per 2 atau W lebih dari N dikali M plus N plus 1 dikurang W alfa per 2. H0 ditolak jika W lebih besar sama dengan W alfa per 2 atau W kurang dari sama dengan N dikali M plus N plus 1 dikurang W alfa per 2. Untuk uji satu sisi sebelah kiri, H0 tidak dapat ditolak jika W lebih besar N dikali M plus N plus 1 min W alfa. H0 ditolak jika W kurang dari sama dengan N dikali M plus N plus 1 min W alfa. Selanjutnya, uji satu sisi sebelah kanan, H0 tidak dapat ditolak jika W kurang dari W alfa. H0 ditolak jika W lebih besar sama dengan W alfa. Untuk keterangannya, yaitu M sama dengan ukuran sampel 1, X1 sampai Xn, dan N sama dengan ukuran sampel 2, Y1 sampai Yn. Lalu selanjutnya, kriteria pengujian uji Wilcoxon untuk kasus sampel besar, yaitu N lebih besar sama dengan 30. Yang pertama, uji dua sisi. H0 tidak dapat ditolak jika Z hitung kurang dari sama dengan Z tabel atau min Z hitung lebih besar sama dengan min Z tabel atau signifikansi lebih besar dari alfa. H0 ditolak jika Z hitung lebih besar Z tabel atau min Z hitung kurang dari min Z tabel atau signifikansi kurang dari alfa. Selanjutnya, uji satu sisi sebelah kiri, H0 tidak dapat ditolak jika Z hitung lebih besar min Z tabel atau signifikansi lebih besar dari alfa. H0 ditolak jika Z hitung kurang dari min Z tabel atau signifikansi kurang dari alfa. Yang terakhir, uji satu sisi sebelah kanan, H0 tidak dapat ditolak jika Z hitung kurang dari Z tabel atau signifikansi lebih besar dari alfa. H0 ditolak jika Z hitung lebih besar Z tabel atau signifikansi kurang dari alfa. Lalu untuk statistik uji Wilcoxon sebagai berikut. Z sama dengan T min mu T per sigma T atau Z sama dengan T min seperempat N dikali N plus 1 per akar 1/24 dikali
N kali N plus 1 dikali 2N plus 1. Keterangannya untuk T adalah jumlahan bintang rantai kecil, mu T sama dengan N dikali N plus 1 per 4, sigma T sama dengan akar N dikali N plus 1 dikali 2N plus 1 per 24. Untuk N besar atau N kecil yaitu banyak pengamatan dengan nilai selisih bukan 0. Software R adalah suatu free software untuk analisis data dan grafik yang didasarkan pada bahasa pemrograman S yang dikembangkan oleh Rick Baker, John Chambers, dan Alan Wilkes dari AT dan T Bell Laboratories tahun 1976. R programming adalah sebuah bahasa pemrograman dan perangkat lunak yang menggunakan GUI atau Graphic User Interface. Dengan beberapa fitur yang ada, R menjadi alat yang tangguh bagi para statistikawan, ahli ekonomi, peneliti dalam membentuk risetnya. Dikarenakan R dibangun dan didukung dengan model dan teori statistik dan menggunakan standar tertinggi bagi analisis data. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tampilan program yang sudah kami buat untuk melakukan perhitungan uji Wilcoxon menggunakan software R. Ya, baik. Di sini ada beberapa menu yang terlihat di awal ketika kita mengakses programnya. Jadi ada halaman awal program. Jadi untuk RGUI untuk program uji Wilcoxon kami dinamai dengan Wilcoxon App. Jadi pada halaman awal program akan muncul tampilan Welcome to Wilcoxon App. Kemudian ketika user siap untuk lanjut ke menu berikutnya, user tersebut bisa klik Yes untuk lanjut ke menu utama dari Wilcoxon App. Kemudian pada menu utama dari Wilcoxon App ini terdapat beberapa menu yang bisa diakses untuk melakukan pembelajaran tentang uji Wilcoxon. Jadi yang pertama ada menu tentang kami, kemudian mulai uji, butuh bantuan, teori, dan contoh kasus. Selanjutnya, yang pertama ada menu tentang kami. Jadi di dalam menu ini terdapat identitas dari kelompok para pembuat program, kemudian juga ada identitas dari dosen pembina, kemudian ada jurusan, fakultas, dan universitas asal. Kemudian selanjutnya pada menu mulai uji, para user bisa melakukan beberapa pengujian, yaitu mengecek asumsi normalitas data dengan uji normalitas, kemudian bisa melakukan uji Wilcoxon untuk sampel kecil, yaitu N kurang dari 30, juga uji Wilcoxon untuk sampel besar, yaitu N lebih dari sama dengan 30. Di setiap pengujian ini terdapat dua pilihan untuk user, yaitu user bisa menginputkan data atau import data dari Excel. Nah, berikut ini juga ada contoh menu untuk uji Wilcoxon N lebih dari sama dengan 30 atau sampel besar melalui penginputan data. Jadi ada perumusan hipotesis, kemudian input ukuran sampel, alfa, dan juga merumuskan bentuk hipotesisnya. Selanjutnya, ada menu butuh bantuan, di mana menu ini berfungsi untuk menjadi panduan bagi para user dalam melakukan pengujian, ya baik itu pengujian normalitas maupun uji Wilcoxon. Jadi di dalam menu butuh bantuan ini ada beberapa menu lainnya, yaitu uji Wilcoxon input data dan import data, kemudian cek kenormalan data baik melalui input data dan juga import data. Nah, di sini ada contoh tampilan panduan uji Wilcoxon menggunakan input data. Jadi ada beberapa langkah-langkah yang bisa diikuti untuk membantu user dalam melakukan uji Wilcoxon menggunakan input data. Kemudian selanjutnya, di sini juga ada menu teori dan contoh kasus. Jadi dalam menu ini, para user bisa belajar terlebih dahulu dengan mengakses salah satu dari tombol yang tersedia di dalam jendela dialog teori dan contoh kasus. Jadi ketika user memilih tombol teori uji Wilcoxon, maka akan muncul beberapa hal yang terkait dengan uji Wilcoxon. Contohnya pengertian, langkah-langkah pengujian, perumusan hipotesis, kriteria pengujian, cara pengambilan keputusan, dan juga kesimpulan. Kemudian juga ada
contoh kasus untuk sampel kecil atau N kurang dari 30 maupun contoh kasus untuk N lebih dari sama dengan 30. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian untuk bab 4 yaitu pembahasan. Dalam pembahasan ini akan disajikan 2 studi kasus. Untuk studi kasus pertama yaitu seorang guru SD di Kota Tangerang ingin mengetahui tingkat pemahaman siswa dalam melakukan operasi hitung bilangan, sehingga mengumpulkan data untuk menguji apakah terdapat perbedaan hasil belajar siswa sebelum menggunakan Games Memorize Card dan setelah menggunakan Games Memorize Card. Untuk keperluan tersebut diambil sampel secara acak sebanyak 15 siswa dengan data sebagai berikut. Nah, ini adalah data dari 15 sampel siswa sebelum menggunakan Games Memorize Card dan sudah menggunakan Games Memorize Card. Dari data tersebut kemudian dihitung selisihnya. Kemudian dari setiap selisih tersebut diberikan rank sesuai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian dari rank tersebut dikelompokkan menjadi rank bertanda positif dan rank bertanda negatif. Untuk rank bertanda negatif berjumlah 25 dan rank bertanda positif berjumlah 95. Kemudian untuk hipotesisnya H0 yaitu mu1 sama dengan mu0, tidak terdapat perbedaan hasil belajar siswa sebelum menggunakan Games Memorize Card dan setelah menggunakan Games Memorize Card. Kemudian untuk H1-nya mu1 sama dengan mu0, terdapat perbedaan hasil belajar siswa sebelum menggunakan Games Memorize Card dan setelah menggunakan Games Memorize Card. Untuk daerah kritisnya, tolak H0 jika W hitung lebih dari W tabel atau W hitung kurang dari sama dengan N kali M plus N plus 1 min W tabel dengan N sama dengan M sama dengan ukuran sampel. Untuk statistik ujinya, W hitung sama dengan 25, yaitu jumlah dari rank selisih positif dan negatif. W min atau W plus diambil yang terkecil. Kemudian untuk W tabelnya sama dengan 26. N kali M plus N plus 1 dikurangi W tabel sama dengan 15 kali 15 ditambah 15 ditambah 1 dikurangi 26 sama dengan 439. Kemudian untuk keputusannya tolak H0 karena W hitung sama dengan 25 kurang dari N kali M plus N plus 1 dikurangi W tabel sama dengan 439. Dan kesimpulannya yaitu terdapat perbedaan hasil belajar siswa sebelum menggunakan Games Memorize Card dan setelah menggunakan Games Memorize Card. Untuk perhitungan dengan program, yang pertama yaitu kita menguji normalitasnya terlebih dahulu. Yang pertama diperoleh p-value untuk data sampel 1 yaitu 0,0204 dan p-value untuk data sampel kedua 0,02921 dan tingkat signifikansi alfanya yaitu 0,05 dan keputusannya H0 ditolak karena nilai p-value kurang dari alfa 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data tidak berdistribusi normal. Kemudian untuk hasil uji Wilcoxon-nya, daerah kritis adalah tolak H0 apabila nilai mutlak W hitung kurang dari W tabel, total ranking data selisih positifnya yaitu 95 dan total ranking data selisih negatifnya yaitu 25. Daerah kritisnya adalah tolak H0 apabila nilai W lebih dari sama dengan W 0,025 atau W kurang dari sama dengan N kali M plus N plus 1 dikurangi W tabel. Untuk selisih uji W-nya adalah nilai total ranking dari selisih data terkecil yaitu 25 dan nilai W tabelnya sama dengan 26. Sehingga keputusannya H0 ditolak karena nilai W sama dengan 25 kurang dari sama dengan N kali M plus N plus 1 dikurangi W kali 0,025 yaitu 439 dan kesimpulannya terdapat perbedaan rata-rata antara nilai sudah menggunakan Games Memorize Card dan sebelum menggunakan Games Memorize Card.
Untuk studi kasus yang kedua, yaitu seorang mahasiswa di sebuah universitas ingin melakukan penelitian mengenai perbedaan pengeluaran sebelum lebaran dan pengeluaran setelah lebaran di konsumen di pasar tradisional Baltos. Untuk keperluan tersebut diambil sebanyak 48 sampel sebagai berikut. Nah, ini adalah sampel dari 48 konsumen di pasar Baltos sebelum lebaran dan sesudah lebaran. Kemudian dari sampel tersebut dihitung selisihnya. Kemudian setiap selisih diberikan rank sesuai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian rank tersebut dikelompokkan menjadi rank positif dan rank negatif. Untuk rank negatifnya diperoleh jumlahnya 999 dan rank positif sebanyak 129. Kemudian untuk hipotesisnya H0 μ1 sama dengan μ0 tidak terdapat perbedaan pengeluaran sebelum lebaran dan pengeluaran setelah lebaran konsumen di pasar tradisional Baltos. Satunya μ1 tidak sama dengan μ0. Terdapat perbedaan pengeluaran sebelum lebaran dan pengeluaran setelah lebaran konsumen di pasar tradisional Baltos. Untuk daerah kritisnya tolak H0 jika mutlak Z dihitung lebih dari Z tabel. Kemudian statistik ujinya Z hitung sama dengan W dikurangi N kali N plus 1 dibagi 4 dibagi akar dari N kali N plus 1 dikali 2 kali N plus 1 per 24. Untuk W-nya yaitu jumlah dari rank selisih positif dan negatif, W min dan W plus diambil yang terkecil. Dan N adalah banyaknya data yang selisihnya bukan 0. Kemudian Z hitungnya diperoleh yaitu min 4,60 dan Z tabelnya 1,96. Kemudian keputusannya adalah tolak H0 karena nilai Z hitungnya 4,60 lebih dari Z tabel 1,96. Kemudian kesimpulannya terdapat perbedaan pengeluaran sebelum lebaran dan pengeluaran setelah lebaran konsumen di pasar Baltos. Kemudian untuk perhitungan dengan programnya, yang pertama yaitu menguji normalitasnya terlebih dahulu. Untuk p-value sampel 1 diperoleh 0 dan p-value sampel 2 yaitu 0. Kemudian untuk tingkat signifikansi alfanya yaitu 0,05 dan keputusannya adalah H0 ditolak karena nilai p-value kurang dari alfa dan kesimpulannya data tidak berdistribusi normal. Kemudian untuk daerah kritisnya tolak H0 apabila nilai mutlak Z hitung lebih dari Z tabel. Untuk total ranking data selisih positif diperoleh 129 dan total dari rank selisih negatif yaitu 999. Dan daerah kritisnya adalah tolak H0 apabila nilai mutlak Z hitung lebih dari Z tabel. Untuk nilai Z hitungnya sendiri yaitu min 4,60 sekian dan nilai Z tabelnya yaitu 1,95 sekian. Kemudian keputusannya H0 ditolak karena nilai mutlak Z hitung 4,60 sekian lebih dari Z tabel 1,95 sekian. Kemudian kesimpulannya yaitu μ1 tidak sama dengan μ0 atau terdapat perbedaan antara pengeluaran sebelum lebaran dan pengeluaran setelah lebaran konsumen di pasar tradisional Baltos. Selanjutnya penutup. Kesimpulan dari analisis yang dilakukan dalam penelitian ini didapatkan beberapa kesimpulan. Yang pertama, pada contoh studi kasus uji Wilcoxon yang membahas tentang adanya perbedaan hasil belajar siswa sebelum dan sesudah menggunakan Games Memorize Card dengan menggunakan tingkat signifikansi alfa 0,05,
Didapatkan hasil bahwa terdapat perbedaan hasil belajar siswa sebelum dan sesudah menggunakan games Memorize Card. Lalu yang kedua, pada contoh studi kasus uji Wilcoxon yang membahas tentang adanya perbedaan pengeluaran seorang konsumen sebelum dan sesudah lebaran di pasar tradisional Baltos dengan menggunakan tingkat signifikansi alfa 0,05, didapatkan hasil bahwa terdapat perbedaan pengeluaran seorang konsumen sebelum dan sesudah lebaran di pasar tradisional Baltos. Lalu saran dari penelitian ini adalah yang pertama, program ini dibuat untuk mempermudah pengguna dalam melakukan penghitungan uji Wilcoxon. Bagi penulis, sebaiknya untuk bisa membuat program yang lebih detail agar tampilan interface lebih interaktif. Lalu yang kedua, bagi penulis selanjutnya, diharapkan untuk bisa mengembangkan lagi program uji Wilcoxon kami di bagian interface-nya agar tampilan dari programnya lebih interaktif dan bermanfaat untuk penggunanya. Sekian dari kelompok kami, apabila ada salah mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.